rekomendasi IPO nggak aja yang bagus sekarang? IPO, IPO saham. Buset. Kaget tiba-tiba. Biasa. Ini aja cari yang kalau kata orang-orang tuh sekarang tuh lebih ke Mineral. cari narasi yang rame, narasi yang kira-kira tuh kedepannya tuh bakal apa ya, bakal direbutin gitu. Apa? Nah sekarang tuh orang-orang mikirnya ini air bersih. Apa? Air bersih. Tulisannya? Enggak, ini maksudnya itu ini sumbernya. Nyari perusahaan Nyari apa? perusahaan yang kalau sekarang orang-orang, menurutku orang-orang yang pemikirannya itu udah gak tau kemana gitu. Nah air bersih itu sekarang direbutin. Air bersih. Iya, kayak di Air bersih. negara-negara luar itu Air bersih. Air bersih. Air Oh, bersih. lu dengernya apa? Air bersih, Cok. Gue dengernya air Air bersih Air dari tadi. Air bersih, air yang bisa diminum gitu. Hah? Nah, ntar katanya beberapa tahun kemudian itu air bersih bakal direbutin dan itu bisa jadi sebuah industri. Kan kalau di Indonesia kan air bersih kan nggak bisa hak milikin gitu. Semua itu kan punya negara gitu. Tapi di luar negeri itu air bersih itu Hak milik. jadi hak milik, bisa jadi gitu. Nah itu salah satu contoh buat bisa ngeliat narasi yang apa contoh perusahaannya? apa ya, Danone masih apa? paham ya? Itu sih. Terus apa, AI humanoid gitu. Apa nih? Kalau yang sekarang banget nih menurut lo? Yang sekarang banget nggak tahu ya, bukan analisis gue. Terus lo biasa kalau itu cari informasi terus Di? di Twitter biasanya banyak. Tapi Twitter sekarang isinya bokep mulu anjing apa? isinya. Twitter. Ya X. lo nge-follow Twitter, X-nya. lo nge-follow-nya itu berarti Enggak, tiba-tiba muncul aja gitu Video-video? Iya, artis kayak aib artis gitu. oh Nah, nggak seneng, skandal iya. gitu. Sekarang tuh kayak anjing gampang banget cok X nih ngeliat bokep. X Enak dong. Hah? Gak usah VPN. Gak usah VPN, gak usah apa-apa, lu cukup download X aja udah. Ya enggak gue doang. Gila sih itu. Makanya gue kayak rada nggak senang gitu. Lalu sekarang genre lu gimana Gung? Sekarang Apanya? berarti sekarang lu jadi pemimpin kan di sana? Enggak loh. Ya maksudnya lu jadi inisiator gitu kan? Iya. Gelo Mas Agung, Gelo cuy, gelo. keren ya Mas Agung ya. Respect. Apalagi ke istana presiden. Terus lagi juga. Gue pengen banyak job cuy. Apa yang lu pengen? Sosialisasi atau enggak ngisi pelatihan kayak youth facilitator gitu loh. Fasilitator. Kayak youth facil tau gak sih? Apa tuh? Orang yang misalnya ada pelatihan terus butuh ini ngubungin, ngerti nggak? Cara-cara untuk organisasi komunitas, makrab, sikrab. Tapi spesifiknya lu apa tuh? Youth facil gitu. Enggak, lebih ke materi atau lebih ke kayak motivasi atau apa gitu. Tergantung kebutuhan. Tapi lu pembicara, tapi bicaranya tuh tergantung kebutuhan orangnya apa, mau tentang apa gitu. Di sales bisa. Jadi sales bisa. Motivator bisa. Fasil bisa memimpin, misal kayak pimpinan apa ya, mimpin acara ice breaking gitu, acara-acara 17-an gitu contoh kemarin. Kalau Rip mau apa? Apa? Lu apa nih? Apa ya?
semenjak jadi ketua AMP nih kita wawancara jadi kan aku Soalnya yang punya jabatan mereka. iya soalnya backgroundnya tuh sama-sama organisasi kan Organisasi, betul. komunitas gitu kira-kira lu ada apa ya pacaran Background kemana gua, lagi? background gua bukan organisasi. Kemana? Background gua alam. Hah? nggak kalian nih berdua nih kan mempunyai organisasi masing-masing pengen ada collab nggak gitu langsung itu. Malas collab kalau nggak ada duit. Genre banyak duitnya kok. Sumpah sih, gak ada deh. Sekali jalan di genre kalau kita dapat undangan gitu ya, Iya. minimal tuh 200. ada apa tuh Ya itu kan duit buat orangnya, bukan buat eventnya. Ya kan event juga dapat dari kantor asal kita ngajuin. dapat ini ya apa sponsor gitu sponsornya apa sih Kementerian gitu. Pemerintah kan. pemerintah ya tak sponsor Kementerian, kementerian cuy. sosial Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana. Dari apa namanya? Kayak masnya gitu. Sekretaris. Amin. Kemarin pas gua ke Alkit, lihat nggak snap gue yang di Alkit? Itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang gua tuh kayak jadi sales. ya Kalau dari Kemenpora gitu dapat 265. Kerjanya nggak berat-berat banyak. Kerjanya tuh komunikasi sama orang-orang, kan gue suka ya. Nah. Itu doang anjir. ditanya terus jawab gitu Iya, terus apa itu apa ngisi ini. ngapain Jadi kan kemarin itu olah rasa ya namanya. Kan jadi ada lomba ASEAN gitu kan. ASEAN lomba olahraga. Nah, ternyata dari Kemenpora selain kita harus olahraga, kita juga harus olah rasa gitu. Kadang kan orang ngejadiin olahraga ini pelampiasan. Kadang ya nggak semua orang, banyak kesehatan gitu kan, raga gitu kan. Tapi ada juga dari pelampiasan. Sebenarnya kalau misalnya itu larinya tuh ke olah rasa gitu. Jadi sembari kita habis olahraga, kita juga harus olah rasa kita kan. Jadi kayak gitu. olah rasa tuh berarti kayak kita apa sih emosi gitu ya ngolah emosi gitu Iya. ya terus Enggak, kita tuh bebas apa ya, sedih, senang gitu dengan terbuka gitu. Jangan kita tahan gitu, ngerti gak sih? Cerita Rasakan atau apa yang kita menghantam? rasakan gitu. Rasakan apa yang benar-benar kita rasakan, jangan menyembunyikan Caranya? perasaan kita gitu. Nanti ada metodenya juga. Caranya nih, lo nangis gitu kan terus lo nge-live. Terbuka banget. Caranya tuh sebenarnya kita tuh harus mengetahui aja. Terus lo bikin konten gitu, lo lagi seneng, lagi sedih, bikin konten. Itu untuk olah neh gitu bahasanya. kan kalau orang kan Publikasi. kita lari ngeluarin keringet nah kalau olah rasa apa Itu dengan cerita bukan cerita sih, ada beberapa indikasi pertanyaannya gitu. Tapi nggak yang bertanya ini enggak gitu. Oh, gimana perasaannya setelah olahraga gitu kan, mulai dari sana gitu kan. Terus kira-kira nanti ada beberapa emoticon apa sih yang menggambarkan perasaanmu hari ini gitu kan. Dari situ baru terbukanya gitu. Nanti ada emot ini kenapa bisa milih ini gitu kan. Terus misalnya juga aku kasih kamu balon satu-satu gitu kan. Terus kita satu kontrakan niup balon. Dari apa ya, bentuk balon yang kita itu kan bisa tahu perasaan kita gitu kan. Buset. Dari besar balonnya, biasa kan orang yang lagi emosi itu pasti paling gede gitu kan. Oh. Orang yang lagi ini yang paling kecil itu kayak nggak ada semangat. Yang ini ada indikasinya. oh itu gitu. pas berarti ini balon terus bareng-bareng gitu Iya. bareng-bareng kayak kalau kita berempat nih nanti di timer kalau misalkan paling cepat itu wah ini orang lagi emosi gitu Enggak, yang paling cepet juga. Misal kalau udah semua kan diikat gitu kan, Hmm. dari bentuk balonnya itu. Itu bisa juga cok buat apa namanya, mengetahui kalau orang yang balonnya besar berarti paru-parunya sehat. Orang yang balonnya kecil perokok berat ya. tenaga surya ini Wah, arep lah gede, aku kudu lah gede iki. Wah, rasa. Kirain yang itu, ngancurin barang sambil teriak-teriak. Woi. Itu bukan olah rasa aja, lampiasin emosi itu. Emosi. Tapi kan ada rasa yang tersampaikan. Apa? Ayo mending muncak aja. Lo mau olah rasa kan? Ayo muncak. Sama aja kayak olahraga itu. Nanti Bukan olah menjalan. rasa itu. tapi gue ini Cud, tapi yang sekarang gue mau bertanyakan nih tentang timing Ya itu
puncak terus dapat apa itu rasa itu. Kalau nggak dapat apa berarti gimana perasaannya udah hambar gitu ya. Timing. Timing apa aja? Iya, tentang timing. Gua masih mau tanya kan timing kan menentukan apa berhasil enggaknya gitu. Tentang timing itu. Katakan lo apa ya? Ya itu gua mau bertanyakan timing itu gimana gitu loh. Ya kan timing itu beda-beda ya setiap orang. Dan kayaknya timing itu nggak ada takarannya juga, Ja. Emang sejalannya aja waktunya itu. Melihat peluang gitu kan kadang. Hmm. Timing. Ya kayak roda berputar aja gitu. Kadang kita di atas timingnya, kadang di bawah ini. Timing kan kayak kesempatan gitu kan. Kesempatan, peluang. Nah, kesempatan peluang kan bisa menentukan berhasil atau enggaknya gitu. Nah, cara mempertanyakan, oh ini bakal berhasil, bakal enggaknya itu gimana gitu. Apakah dengan manajemen risiko? Enggak lah. Kan timing kan kayak seolah tuh kayak hoki gitu loh. Berhasil Bisa apa dikatakan enggaknya itu kayaknya nggak bisa diprediksi juga sih. Kadang orang yang udah nyoba pun ngambil kesempatan pun belum tentu berhasil gitu. Tapi orang yang nggak nyoba sama sekali udah pasti nggak bakal berhasil. Oke. Jadi kalau misalnya apa ya kesempatan tadi itu Kak, kalau kita ambil kesempatannya itu Hmm. kita dapat dua risiko gagal Hmm. atau berhasil. Kalau kita nggak dapat kesempatannya otomatis ya itu kita nggak dapat keberhasilannya, kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kita udah dapat kita baru tahu bakal gagal atau berhasilnya gitu. Intinya kalau misalkan kita mencoba itu Ada dua kemungkinan. ada kemungkinan, tapi kalau misalkan nggak Nggak mencoba ya mencoba, nggak bakal. ya udah pasti Udah pasti hasilnya. gagal gitu. Hmm. Dan berhasil pun kita itu tapi nggak ada Kalau nggak nyoba standar. berarti nggak ada iya nggak ada gagal. gimana bisa disebut gagal kalau dia emang nggak nyoba. Berarti Ya, nggak ada karena dia- pilihan gagal. Kan nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak sih? Ya, berarti kan nggak gagal. Adanya gagal itu kan karena dia mencoba tapi tidak Oh. berhasil. Berarti Makanya itu gagal. gagal nggak masuk dalam alur itu, dalam alur yang itu. Ya kan? Paham nggak? Nggak gini loh. Kalau semisalnya kita ada garis tangga gitu kan, tangga yang nentuin tingkatan. Hmm. Paling bawah itu yang paling bawah, Hmm. terus kesempatan, terus berhasil gitu. Ngerti nggak? Hmm. Kalau Yang- misalnya yang paling bawah ini ngambil kesempatan, dia Ya, berhasil. di tengah-tengah tuh. Ya, di tengah-tengah berhasil naik ke atas. Yang di bawah ini ya otomatis ya itu gagalnya. Berarti diasumsikan seolah-olah tujuan itu hanya satu itu gitu. Satu Kan- apa? Apa ya? Kamu tadi bilangin kalau nggak mencoba berarti gagal. Hmm. Kalau nggak mencoba berarti seolah-olah hanya ada opsi untuk mencoba tok. Nggak, itu kan kayak perumpamaan ya, ngerti nggak sih? Lebih ke ya udah kalau lu nggak mencoba lu di situ gitu. Berarti lu nggak tahu Berarti hasil. ada opsi lain, Apa opsi lainnya? mencoba hal yang lain. Berarti Ya, kan ada. makanya kan mencoba juga ujung-ujungnya. Iya. Mencoba yang lain itu kan Oh. mencoba juga. Heeh. Jadi Berarti- maksud nggak harus mencoba satu hal kan. Yang Oh. penting kalau kita gerak kita tahu hasilnya gitu. Kalau kita Intinya nggak kalau lu mau nyoba dan lu dicobain, lu bakal ada dua kemungkinan. Ah. Tapi kalau misalnya lu gak dicobain, gerak, ya udah satu. udah. Iya. Tapi itu Kemungkinannya kalau gagal tuh. kalau dia punya keinginan, gua nggak punya keinginan ya. Ya udah di situ. Itu perumpamaan gagalnya kayak gitu. Nggak dapat Ya, apa-apa. kalau dia nggak punya keinginan dia berarti gagal. kan gagalnya itu gagal dari perspektif orang lain bukan, dia. Bukan, gagal itu ketika dia punya keinginan tapi nggak mau melakukan. Harus ada keinginan itu. Iya, Kalau berarti- ingin doang kan berarti gagal. Ingin tapi nggak coba gagal. Tapi kalau dia nggak punya keinginan, ya udah, dia bukan dianggap orang gagal. Orang dia nggak punya keinginan gitu. Iya. Ya udah Dia berarti dia merasa bakal oke di situ aja terus dengan- gitu kan. Eh, Nggak jalan. Ya tapi bukan berarti dia gagal. Ya, Ya. dia nggak ngapa-ngapain. Kalau dia pengen misalnya pengen ya gagal dong. ya enggak dong. Misal nih dirimu pengen ke alun-alun. Oke, jelas nih alun-alun. Pengen kan? Ya. Pengen. Dirimu pengen ke alun-alun. Ah. Terus dirimu nggak nyalain motor, nggak berangkat, nggak bakal nyampe alun-alun kan? Itu
Itu gagal. itu gagal. Tapi kalau misalkan dirimu nggak pengen ke alun-alun, berarti kan nggak gagal. Orang nggak pengen ke alun-alun. Kan konteksnya kan kita ngomongin kesempatan, Heeh. Kesempatan. bukan ingin nggak ingin. Ya keinginan itu. Lah? Kalau kesempatan itu kalau misalkan kita nggak mau ngambil ya, Tetep gagal kan? ya enggak dong. Kan kita nggak mau ngambil. Kita Dan- nggak pengen kesempatan itu. Ya itu kan Enggak, itu malah dianggap nganu, soalnya dia tahu ada kesempatan, Ah. dia nggak tahu ada kesempatan baru iya. Iya. dianggap stuck. Ya udah, sorry, Iya. udah stuck. Itu dia tidak tahu, wes Ah. kuwi. Ora iso dianggap gagal, ora iso dianggap sukses. Titik. Iya, Tapi itu aku setuju. Katakan, tergantung ada- keinginan. Soalnya apa? Soalnya pilihan. Katakan ada Pilihan- mobil. Pilihan untuk melakukan Ada atau mobil tidak nih. melakukan. Ada Grab kita yang 4 orang nih. Grab set depan. Grab nih tujuannya mau ke alun-alun tadi. Mm-mm. Nah, kita mau ke alun-alun nih. Mm-mm. Sedangkan gua enggak. Lu yang bertiga tuh berangkat. Ya gua gagal dong ke alun-alun. Sedangkan lu antara berhasil atau enggak. Tapi lu ini pengen Pengen kalung-kalung nggak? alun-alun mau. Hah? Lu Lu pengen, tapi gua nggak ikut. Kesempatannya tuh nggak diambil gitu loh. Berarti kan pilihan Itu lu, kan seharusnya ada pilihan. lu kan pilihannya untuk kalung-kalung kan? Lu milih untuk pengen kalung-kalung gitu. Kalau lu milih nggak pengen kalung-kalung ya berarti kan nggak bisa dianggap gagal. Lu nggak pengen ke sono. Tapi kan tadi kita bicara tentang kesempatannya. Iya. Ya kesempatan itu Konteksnya kan kesempatan, kesempatan tuh bukan balik. bukan ingin Soalnya nggak gini, ingin ya. soalnya gue tuh sering lihat TikTok gitu kan, orang nggak pakai kesempatan apa ya? Soalnya ini kayak mendiskriminasi orang yang nggak memilih, gitu. Mendiskriminasi orang nggak memilih hal yang sama gitu. Kan bukan bicara tentang hal yang sama ya, tapi kesempatan yang ada gitu. Maksudnya gini, setiap orang itu pasti punya cita-cita gitu kan. Iya. Dari mendalami, menjembatani cita-citanya itu pasti dari kesempatan-kesempatan yang ada. Ya. Ya itu maksudnya. Kalau dia nggak ngambil kesempatan itu, ya udah dia nggak bakal dapat cita-citanya. Tapi kalau dia mengambil kesempatannya, dia bakal tahu bakal berhasil atau enggak itu dari kesempatannya gitu. Tapi kalau menurut gue itu pilihan. Jadi kalau misalkan dia milih untuk ngambil kesempatannya itu, berarti dia kalau misalkan nggak berhasil ngelakuin kesempatan itu, dia gagal. Kalau nggak kalau misalkan kesempatan itu ada, orang banyak lah, orang pengen kayak orang juga, lu pasti pernah ngerasain kayak, wah ini kesempatan bagus nih, gue bisa red card gue bisa naik kalau gue ambil, tapi lu memilih gak ambil, itu gagal gak? Padahal dia kalau misalkan ngambil nih, dia dapat duit banyak misalnya gitu ya, tapi dia nggak ngambil tuh kesempatan. Nah dia milih untuk nggak ngambil gitu, emang disebut gagal? Ya Kan kalau dia- dari kesempatan itu kan gagal. Kalau Kan dia dia nggak pengen tapi kesempatan kan itu. dari kesempatan itu dia gagal di kesempatan ini. Dari kesempatan yang ada ini. Ngerti nggak? Ya udah ada kesempatan dia nggak milih. Ya udah dia nggak milih gitu. Ya udah dia gagal dari Soalnya jadi kesempatan ngerti ini. nih, gua. Dari kesempatan ini. Bisa jadi mungkin yang lu maksud itu dia bakal milih kesempatan lain untuk suksesnya. Kalaupun lu ambil dan lu mengira bakal rekrut gue naik dan lu ambil terus rekrut lu nggak naik gitu, ya itu ada dua kemungkinan. Ya iya kan kemungkinan Gagal. banyak kemungkinan Kemungkinannya. gagalnya kalau misalkan dia berhasil pakai kesempatan gagal kalau dia nggak berhasil pakai kesempatan itu kan. Terus tapi gagal sama berhasil itu kan terjadi karena dia ingin gitu. Karena dia milih untuk mengambil. Kalau misalkan dia nggak ngambil, nggak ada itu gagal atau berhasil. Iya kan maksudnya gini loh Rip. Gagal itu kan bukan perihal yang gagal apa ya dalam keseluruhannya itu kan. Tapi dari kesempatannya itu yang dia yang gagal. Tuh. Gagal menggunakan kesempatan atau gagal memilih kesempatan. Menggunakannya itu. Dan menggunakan berarti Padahal itu udah tapi kalau jembatan misalkan dia loh. kalau dia menggunakan sebelumnya udah ada pilihan. Dia memilih untuk menggunakan. Kalau dia nggak menggunakan berarti kan dia nggak memilih untuk menggunakan kesempatan itu. Gagal dong. Ya enggak dong. Ya gagal dong dari Gagal kesempatannya, bukan dari hasilnya tapi Eh. dari kesempatannya. Kan kita bicaranya tentang kesempatannya. Tapi emang kesempatan tuh semua orang kayak ini kesempatan lu gitu. Ya kalau Justru dari malah- depan mata kan udah ada Kalau di depan mata, ancang-ancangnya. kalau di depan mata ini berarti kesempatan kita gitu. Enggak, Nggak maksudnya mesti dong. tergantungnya target kita itu mau kemana. Target kita mau kemana. Kalau kesempatan yang dari target itu menjembataninya Iya. itu, ya udah itu jalannya gitu. Bisa jadi jalannya gitu. Nanti dapat kedua kemungkinan itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya Tapi kalau dia masuk ke jalan itu kan. ah, Dia kalau ma- dia nggak ngambil kesempatannya Iya. itu, ya udah. Kalau misalkan gini,
Kalau misalkan gini deh, ini ada kesempatan, terus dia, ya kesempatan nggak cuma satu juga kan? Ya itu. Kesempatan nggak cuma satu. Kalau dia diam doang, nggak milih kesempatan itu, dia gagal nih. Gagal di kesempatan ini. Kan dia nggak milih. Kalau Ya itu. kalau dia misalnya kesempatan terus dia milih, saat masuk dia ke kesempatan itu, dia lakukan menggunakan kesempatan itu, dia berhasil, berarti dia berhasil menggunakan kesempatan. Kalau gagal, ya berarti dia gagal menggunakan kan, kesempatan ini kan digunakan. Ya dia kalau misalkan dia lakuin dia bakal dua. Iya. Nah tapi kalau misalkan Tapi kalau nggak dia ngelakuin, nggak ngelakuin, dia nggak Kok- pasti gagal. kok- Ya bisa- gagal di kesempatan itu, ngerti gak sih? kok bisa gagal kan dia nggak melakukan. Ya karena nggak melakukan itu gagalnya. Berarti dia bisa Loh, jalan orang, lain kan? orang yang nggak melakukan bisa dibilang gagal di mana gitu. Ibaratnya orang naik motor, orang kalau nggak naik motor, misalnya orang naik motor, dia belajar motor, orang naik motor terus dia jatuh, dia Ya. gagal naik motor kan. Orang nggak naik motor, terus emang bisa dibilang jatuh gara-gara apa? Dibilang gagal gara-gara jatuh naik motor. Orang dia nggak naik motor, Kok naik motor kesempatan? ya kan kesempatan ini Udah, perumpamaan naik motor. Ya kalau itu mah jelas, kalau itu mah kalau nabrak mah. Enggak, karena Tapi ini kan gini, kesempatan, Rip. kita tuh kan bicaranya bukan tentang sistematisnya, tapi lebih Iya. ke itunya gitu kan, perumpamaan logikanya gitu kan. Ya logika gue gitu. Kalau misalkan orang nggak melakukan sesuatu, ya berarti dia nggak dianggap gagal. Iya, orang yang gagal. Nih gua nih gagal nggak apa-apa. Lu nggak bakal gagal kan? Tapi kalau ada kesempatan, Iya. Kalau ada kesempatan terus lu nggak ambil, emang lu gagal gitu. Ya Kan dari lu nggak kesempatan yang ada itu gagalnya, ngerti nggak sih? Gagal menggunakan Kan lu nggak kesempatan. ngambil. katakan orang tua lu punya perusahaan, Iya. tawarin, Rip mau nggak megang perusahaan. Ya. Terus lu ambil, lu ada dua kemungkinan, perusahaannya naik, perusahaannya Atau bakal gagal. gagal. Kalau nggak gua ambil, Kalau lu ngambil, gagal lu Kok megang nggak? perusahaan. kok gagal gua? Kan lu gagal jadinya itu perusahaan. Heeh. Kok gagal? Gagal perusahaan gitu. Kok gua gagal? Enggak. Ibaratnya Bentar. gua gagal Analogi perusahaan gagal. ini naik turun gara-gara gua. Kok bisa gitu? Kan gua gak megang. Bukan gagal, Atau enggak, lu bukan- mengelola bukan- perusahaannya, tapi Ya, gagal gagal. lu dapat perusahaannya Perusahaannya. gitu. Ya. Tapi emang itu bisa disebut gagal gitu loh. Ya bisa, Kan kategori pilihan. kan Iya. kategori gagal itu Gini. bukan berarti kita Coba. kalah. Pilihan ada A, ada B, terus lu nggak ngambil A, lu milih B, emang lu bisa disebut lu gagal milih A gitu. Lu gagal mendapatkan A. Kan ini pilihan. Gagal menggunakan kesempatan A, bukan mendapatkannya. Iya. Karena bicara kesempatan ini penggunaan, Rip, bukan pilihannya. Ya ya menggunakan juga sekalipun. Lu kalau nggak milih menggunakan, emang lu disebut gagal menggunakan. Ya gagal menggunakan kesempatannya itu. Karena Kan lu nggak milih untuk Bentar, menggunakan. analogi gagal Kalau ini kalau bukan misalkan karena gini, kalah ya. kalau misalkan Say, kalau misalkan gua gini. Kalau misalkan lu pengen misalnya pengen ke A gitu, misalkan pengen menggunakan kesempatan A, ini pun ada apanya nah? Ada ininya. Ada jalannya lagi. Misalkan lu mau menggunakan kesempatan A, ya siapa tahu juga di proses mendapatkan kesempatan A ini ada jalannya lagi kan. Ini baru disebut kayak baru mau ini terus gagal mendapatkan kesempatan, ini baru gagal. Tapi kalau lu diem aja, lu kan pilihan ini. Nggak pengen menggunakan gitu, nggak pengen ngambil kesempatan gitu loh. Yaudah gini simpelnya kayak gini. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan gini, semua orang itu yang nggak milih kesempatannya dia gitu loh, atau ya dia pasti tahu lah banyak kesempatan di hidup dia gitu, terus dia nggak milih, ya semua orang pasti orang yang gagal nih. Contoh lu, lu misalkan genre dasar genre. lu ya daftar gender segala macam, tapi di sisi lain tuh ada kesempatan yang nggak lu ambil, berarti lu gagal orang. Ya gagal. Berarti lu selalu dalam kegagalan tuh. Ya itu bukannya hidup memang kegagalan ya. Iya. Karena perumpamannya emang kayak gitu. Kan ini perumpamaan lo. Misalnya target gua misalnya pengen jadi motivator gitu kan. Motivator. Ya udah ini gua. Ini kesempatan yang dimaksud tadi kan, kesempatan gitu. Kalau gua nggak ngambil kesempatan ini, ya udah gua bakal di sini terus. Walaupun banyak kesempatannya, Iya. ya udah gua gagal dong jadi ini. Jadi motivator. Walaupun gitu. kesempatannya itu banyak gitu, tapi gua nggak ngambil. Tadi awalnya gini,
Walau Ada. analoginya itu tadi kesempatan gitu, ngerti nggak? Bukan berarti kesempatannya harus satu jalan ini. Iya. Tapi kalau gua nggak ngambil walaupun gimana? banyak kesempatan ini, ya udah gua bakal di sini terus. Iya. Gagal dong gua mencapai ini. Ya nggak gagal dong. Kenapa nggak gagal? Karena lu nggak pengen. Lu Tapi kan ini cita-cita gua. Hah? Tujuannya pengen. Tujuan gua gini, pengennya jadi kalau gua motivator. Enggak, itu berarti kan intinya Egois keinginan jelas. kan. Balik tadi, makanya gue bilang harus ada keinginan kalau bisa disebut gagal. Keinginan itu pilihan. Anjir, lu ngerti nggak maksud dia? Gini loh, bisa disebut gagal kalau itu emang pilihan lu gitu. Ya ini pilihannya Agung. Nah, iya. Motivator ini. Terus Ini dia bagus, dia nggak bagus. ngambil ini, ya gagal dong jadi ini. Ya balik lagi ya. Kalau misalnya gua lebih baik apa ya, kita mencoba misalnya nih tujuan gua. Kalau gua mencoba ambil kesempatannya itu, gua bakal dapat dua kemungkinan, sukses Iya. itu atau Ya, enggak gue gitu paham, kan. gue paham. Kalau misalnya gua nggak ngambil kesempatan ini, ya udah gua gagal dong, nggak Tetap di dapat. sini aja. Ya di sini aja nggak dapat keinginan gua. Iya, tapi makanya gue tadi bilang harus ada keinginan kan. Bukan dalam arti kita nggak pengen terus kita nggak pengen gunain kesempatan terus tiba-tiba gagal, enggak kan? Harus ada keinginan kan. Keinginan tuh ya pilihan tadi. Kalau misalkan kita milih untuk mencoba, kalau kita Tapi logikanya gini loh, setiap orang punya cita-cita pasti dia harus ada keinginan. Gak mungkin orang berayalan untuk punya cita-cita tapi dia nggak ada keinginan untuk mencapainya. Nggak ada. Semua orang pasti kalau punya sesuatu yang ingin dicapai ya itu bentuknya, ngerti nggak sih? Harus proaktif gitu. Hah? Agak. Dan ini, dari mana dan lu ini bisa? lah. Simpelnya gini. Dari mana lu punya cita-cita kalau lu nggak punya keinginan itu? Kalau memang nggak punya keinginan, ya udah nggak bakal ada cita-cita, Iya. nggak ada target yang dituju tadi. Gimana tanpa keinginan itu kita bisa punya sesuatu gitu? Ya jelas itu bukan gagal itu. Soalnya nggak ngapa-ngapain. Nah iya. Berarti perspektif Jadi- subjektif. jadi disebut Subjektif. gagal kan kalau misalkan kita nggak punya keinginan. Ya itu kan keinginan tadi. Maksudnya Dia berarti sudah emang merasa cukup ngono ya. Ah, Beda iya. lagi konteksnya kalau kayak Agung beda ini. lagi kalau konteksnya kayak gini. Ya kalau konteksnya gini bisa gitu. Ya itu. Emang tadi ngomongin ini. Gimana Enggak kita ada tadi tuh ngomongnya universal dia masuk gua agak Gimana? universal. Oke. Soalnya semua orang yang nggak menggunakan kesempatan dianggap gagal, sedangkan kesempatan di dalam satu dunia satu orang itu aja banyak banget. Iya, gitu. makanya cabangnya ini tadi. Ibaratnya kesempatan orang ini ya semua orang itu bisa satu orang itu bisa jadi presiden, bisa jadi pengusaha, bisa jadi ini gitu. Kalau misalkan konteksnya orang nggak menggunakan kesempatan ini, semua ini dianggap gagal. Tadi konteks awal belum ada namanya keinginan gitu. Konteksnya belum menjurus ke satu keinginan. Makanya tadi gue bilang harus ada keinginannya. Apa dulu keinginannya nih? Kalau misalkan baru ketemu keinginannya terus dia nggak coba ini, baru gagal. Tapi kalau misalkan dia banyak, satu orang itu kan semua orang itu punya semua kemungkinan, kesempatan, semua punya gitu. Setuju mungkin pas awalnya. Semua punya gitu. Kalau misalkan semua orang nggak menggunakan kesempatan, kok bisa dianggap gagal ya nggak bisa kan? Harus ada keinginan itu pilihan. Dia milih untuk kesini, bukan kesini. Tadi itu makanya harus ada keinginan, harus ada apa ya? Pilihannya dulu gitu. Berarti otak kita tuh nggak sinkron. Gue mikirnya ini kesempatan ini bukan Iya. kesempatan ini. Kesempatan tuh ada tujuannya. Iya, iya. karena setiap orang itu kesempatannya beda-beda lagi. Nah, iya, makanya itu yang maksudnya yang banyak disebarluaskan gitu loh. Kesempatan, orang bahas kesempatan, orang yang bakal menggunakan kesempatan tuh bakal berhasil gini-gini, tapi tanpa ada membahas awalnya tujuan namanya. Orang yang tahu atau dirinya tahu. Tanpa ada yang bahas awal dari kesempatan itu ada namanya tujuan, Cuk. tapi gini juga, Rin. Tapi gini juga, misalnya kita bicara kesempatan bukan tentang keinginan kita, bukan tentang keinginan. Jadi ini semua orang. Nah, ini cabang semua keberhasilan itu. Kita semuanya di sini. Kita nggak tahu mau menuju yang mana. Karena emang setiap orang tuh kan punya itunya beda-beda, jalannya beda-beda juga. Walaupun aku pengen ini ya, tapi kalau jatah aku di sini, ya udah aku berhasil di sini. Terus caranya gimana? Ya aku harus nyoba semuanya.
kalau aku nggak nyoba semuanya walaupun tanpa keinginan ya, kalau aku nggak nyoba semuanya aku nggak tahu berhasilku tuh di mana. Ya itulah pentingnya keinginan. Aku nggak ingin loh, aku nggak ingin jadi ini loh, misalnya pengen ini gitu. aku pengennya ini loh. Jadi ya udah kalau aku nggak nyoba semuanya aku bakal gagal. Gagal terus. Aku bakal Nggak gagal. bakal jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Ya udah kalau kita nggak bicara tentang keinginan ya, yaudah kamu nggak ingin jadi apa-apa. Yaudah orang udah Kalau di nggak sini. punya keinginan berarti nggak punya tujuan kan? Iya itu berarti Orang dia nggak bakal punya di sini. Orang nggak punya tujuan emang. Menurut lu gimana? Orang hidup nggak punya tujuan. Menurut lu gimana? Ya gagal menurut gua. Ya udah dia mau jadi apa gitu. Iya. Ya berarti kan nggak mungkin tuh nggak ada keinginan kan? Gak ada kemungkinan gimana. Nggak mungkin ada apa orang tuh nggak punya keinginan nggak punya tujuan nggak mungkin kan? Bisa aja. Ya udah. Ngerti gak sih? Walaupun gak ada keinginan bisa aja dia gagal. Ya kalau nggak ada keinginan itu nggak mungkin dia disebut gagal. Iya, Soalnya gagal. soalnya dia nggak coba, dia diem doang gini. Kalau di kedua kali dia nyobain baru gitu. Ah, Dia mungkin nggak ada keinginan. Lu nyobain semua gara-gara pengen apa? Masa nyobain tanpa keinginan nggak mungkin? mungkin aja. Emang ada. emang apa ya? Bahasanya tuh kita harus di sini misalnya Ya, kalau kita di sini orang- semua gitu. Iya, orang kalau misalkan nggak punya keinginan dia kesini nih Gung. Masa diam aja dia di sini? Nggak mungkin dia nyobain banyak hal. Orang nyobain, berarti ada keinginan gitu. Iya kan, pasti ada keinginan, pasti ada tujuannya, karena dia nyobain gitu. Pasti ada tujuannya, nggak mungkin dia nyobain, nyobain lah. Nah, bentar. Pertanyaan yang lu nggak masuk itu di mananya? Iya. Yang nggak lu masuk itu di mananya? Yang Nah, gua tadi. nggak masuk dan gua tekankan dari tadi, semua itu harus ada keinginan dan tujuannya kan. Keinginan dan tujuan, keinginan terus jadi tujuan. Nah, nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa keinginan dan tujuan. Tadi itu lu menekankan bahwanya orang yang di sini kalau orang nggak ya. mencoba itu gagal gitu kan. Dan orang yang mempunyai keinginan dan tujuan, dia akan melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dilakukan itulah yang membuat ada dua kemungkinan kan, Ah. gagal dan tidak gagal. Tapi kalau dia nggak punya keinginan, dia nggak bakal coba itu. Ya, Orang yang mencoba sesuatu pasti punya keinginan. Orang yang nggak punya keinginan, orang yang nggak nyobain sesuatu pasti nggak Iya, punya keinginan. iya, benar. Dan dia nggak mungkin nggak bisa disebut orang gagal. Gitu. Ya itu jawaban gua. Eh? Itu jawaban gua. Dia nggak mungkin disebut orang gagal, tapi menurut gua itu gagal. Karena dia nggak punya keinginan. Nggak punya keinginan tuh lu sebut gagal ya? Iya. Berarti nggak punya keinginannya, Hmm? bukan karena dia nggak mencoba kesempatannya. Ya kayak misal dia nggak punya keinginan, ya udah dia melewatkan kesempatan dong jadinya. Ya itu menurut gua gagal. Iya, intinya kalau mau di sini Gagalnya Lu harus gagal. kesini Enggak, gitu. gagalnya- Lu harus Ya itu minimal kembali keluar lagi lah. tadi gua nanya apa ya lu maksudnya maksud gagal dari lu itu kayak gimana gitu. gagal gua kalau dia mencoba. Ya itu beda konsep kita gagal menurut lu itu. Kalau menurut kan gagal itu ketika dia mencoba dia nggak berhasil dia gagal. Menurut gue itu gagal itu bukan cuma itu Gagal doang. menurut lu kalau dia nggak ngapa-ngapain dia disebut gagal. Ya kalau nggak jadi apa ya nggak bergerak gitu ngerti nggak? Kalau dia nge-stuck gitu. Ya. Karena juga kalau kita bicara kalau dia nggak jadi apa-apa semua orang pasti bakal jadi apa-apa. Kalaupun seenggaknya. dia punya keinginan tapi dia diem aja di sini gak bakal jadi apa-apa. Kalaupun dia keinginan, katakan gue punya mobil, tapi gue diem aja di sini, gak bakal dapat apa. Itu Iya, gak bakal berarti apa-apa. kan- berarti kan- Orang yang gagal, Berarti kan keinginan. gagal mendapatkan mobil. Ya, kata- Berarti orang yang di sini gagal. Berarti kan karena iya. Nggak, kita nggak Berarti bicara kan karena tentang keinginannya, kita nggak bicara tentang keinginannya, tapi tentang Iya. gagalnya. Tentang gagal. Kalau kita nggak melangkah ya udah kita bakal di sini. Iya, terus tapi gitu tadi rasanya. ada kata-kata kalau orang nggak melakukan apa-apa itu disebut orang gagal Iya. tanpa ada penjelasan bahwa tujuan gitu loh. Orang ini nggak melakukan apa-apa nih, mereka punya tujuan nggak aslinya gitu loh. Tapi menurut lo orang ada tujuan nggak? Eh? Simpelnya. Ya tergantung kalau itu tujuan dia. Bukan, mobilnya tergantung. Iya, itu makanya. Bukan, maksudnya orang-orang nggak ada tujuan itu gagal. Dia tinggal nggak? ngomong Menurut iya gua atau gitu. enggak gitu. Menurut gua enggak. Kalau Kenapa? emang tujuannya nggak ke situ, ya dia nggak disebut gagal dong. Tapi dia punya tujuan lain nggak? Ya pasti dong. Ah ya Ya. itu semua orang pasti punya tujuan.
Semua orang pasti punya tujuan, Oke. tapi nggak semua orang yang diam dia disebut gagal gitu. Iya, semua orang punya tujuan. Maksudnya- kan bingung kan? Semua orang udah punya tujuan. Semua orang udah punya tujuan. Mau nggak mau dia harus melangkah dong. Karena langkahnya itu yang bisa menentukannya. Iya. Iya, tapi intinya kan tujuannya itu kan, Ya. tujuan pilihan. Hmm. Nah tadi tuh nggak dibahas gitu loh. Ini pilihan, mereka punya pilihan gitu. Kalau mereka nggak punya pilihan, apa? Orang gila lu sebut orang gagal nggak? Mungkin gini. Lu tuh terlalu mengenyampingkan harus ada pilihan, keinginan, tapi dalam konsep gua setiap orang Semua itu- orang punya pilihan. Iya, semua orang itu punya tujuan ada gitu tujuannya kan. gitu. Jadi kalau mereka mau melangkah, mereka bakal tahu hasilnya. Kalau enggak ya udah mereka udah gagal di sana, ngestak di sana gitu. Soalnya gini, hal ini tuh menurut gue banyak malah tadi gue bilang mendiskriminasi orang gitu. Mendiskriminasi orang, terus gue bilang juga gue tambahin kalau misalkan hal ini tuh malah membuat orang putus asa gitu. Enggak kok, menurut gua malah ini motivasi gak sih buat orang-orang biar mereka melangkah gitu. Enggak. Tapi tetap dijelasin Soalnya konteksnya, penjelasannya itu loh, penjelasannya harus ada. Penjelasan tentang tujuan tadi. Sebelum menjelaskan ini, penjelasan tentang tujuan dulu. Soalnya kalau misalkan menggunakan kesempatan langsung dibahas menggunakan kesempatan segala macam, orang-orang yang nggak punya privilege coba. Dia nggak punya kesempatan tuh, misalkan gitu ya. Misalkan nggak punya kesempatan itu, dia putus asa langsung. Kesempatanku beda sama kesempatan orang lain. Iya, itu Contohnya bedanya. begitu. Kesempatanku beda sama kesempatan orang lain. Aku nggak bisa seperti orang lain, malah gitu. Jadi tujuannya itu yang harus Ini lebih ke analogi aja sih menurut gua. Analogi kita apa ya? Menerkanya aja gitu. Karena mungkin yang banyak motivator bilang itu kan kalau kita nggak mencoba kita bakal gagal gitu kan. Ya udah analoginya itu. Tapi mungkin ada orang yang ngerasa dia tertinggal ini segala macam gara-gara analogi itu kan. Itu tergantung pemaknaan aja sih menurut gua. Ya karena emang bener juga kan garis Iya. start orang beda-beda, privilege ini yang banyak mencoba gitu, Nah. apapun gitu. Dan kalau misalkan nggak mencoba, dia gagal Iya. gitu. It's right. Hanya itu. Apa lu harus ada keinginan gitu. Harus ada keinginan, gue Iya. gagal. menurut gua harus ada itu. Bukan kesempatan doang tanpa keinginan. Harus ada keinginannya. Ya Baru maksudnya dia disebut gagal gitu. gini loh, kan balik lagi kan. Ya udah mungkin lu menekankan di keinginan dan tujuan, tapi menurut gua semua orang itu udah punya tujuan dan keinginan gitu. Kalau di menurut gua. Pasti itu. Kalau mereka pasti nggak hidupnya punya- itu punya tujuan, Iya, punya keinginan, punya pasti tujuan gitu. hidup setiap orang. Tapi itu. lu menekankannya di sana gitu kan. Jadi seolah-olah ya udah kalau nggak ada keinginan mereka nggak bakal ini. Nah, kalau menurut lu kan. Tapi kalau menurut gua kita semua tuh udah di tengah gitu. Kita mau kemananya melangkahnya harus dicoba kesempatannya. Itu analogi di gua. Karena di analogi gua tuh semua orang itu pasti punya tujuan. Walaupun gua punya tujuan belum belum tentu gua dapat tujuan gua, bisa jadi gua dapatnya ini atau ini gitu. Itu menurut gua. Makanya ngomongnya gitu kan awal-awal tuh. Makanya setiap orang kok nggak ngambil kesempatan, dia bakal dapat gagal. dua gitu. Iya, kalau misalnya Iya. ngambil, Kalau nggak dapat ngambil. dua. Nah. Kalau nggak ngambil, dia bakal gagal. Dan kalau misalnya menjelaskan, menurut gue jangan satu konteks tujuannya. Jangan satu konteks tujuannya. Karena pembahasan kita di awal tadi kesempatan ya. Iya. Kesempatannya. gitu. Kesempatan, udah ada kesempatan, tapi kesempatan udah ada keinginan gitu. Gimana? Kayak gua pun gitu kan, misalnya pengen gua di sini, gua nggak tertarik akademik misalnya gitu. Tapi selagi ada kesempatan itu ya gua ambil aja gitu. Misalnya gua yang diajak ini mau gitu. Itu kesempatan menurut gua. Sampai misalnya gua Nah, bisa di genre Ini deh. ini. Oke, tadi lu bilang lu diajarin, mau diajarin. Hmm. Lu ada tujuan nggak? Ya itu gua mencobanya. Tujuannya lu biar apa? Tujuan gua ya biar bisa mendapatkan apapun itu. Nah, kalau misalkan lu nggak punya tujuan, anggaplah lu nggak punya tujuan, cuman ya udah gitu. Semua orang punya Aja. tujuan. Hmm. Semua orang punya tujuan. Jangan lupa maghriban. Lu tujuan, lu terus
lu terus melakukan semua itu dan lu gagal di situ, lu nggak berhasil apa ibaratnya mendekatkan hal yang lu lakuin nggak bisa mendekatkan lu kepada tujuan lu gitu kan, lu disebut gagal kan. Gagal. Tapi kalau misalkan lu ngelakuin hal itu tanpa tujuan, kan nggak ada tujuannya nih. Lu nggak turun nggak naik nih dengan melakukan ini, nggak mendekatkan juga kemana-mana, nggak mendekatkan ke tujuan, lu disebut gagal. Gimana? Kalau misalkan lu melakukan ini tapi nggak ada hal yang dituju, ya Gue kan? melakukan ini, gue di sini. Iya, tapi melakukan sesuatu hal di sini tapi nggak ada tujuannya. Kalau misalnya gue melakukannya tapi nggak ada tujuan, gue buat apa ngelakuinnya? Ngerti nggak? Yaudah berarti kalau gue ngelakuin, gue ada tujuannya, walaupun tujuannya itu sebenarnya di sini letaknya. Ngerti nggak? Ya udah dari kesempatan itu datangnya. Gue mana tahu gue gara-gara ini bisa jadi ini. Tujuan gue tuh misalnya yang universalnya itu sukses, tapi gue nggak tahu rangkapnya itu di mana. Apakah pengusaha, apakah jadi insinyur ini gitu. Tapi ya udah gue nyobain aja sampai gue tuh dapat walaupun di mana gitu. Ya udah itu hasilnya nanti di akhiran. Dibanding gue nggak ngelakuin nggak ngelakuin ajak-ajakan tadi, ya udah gue di sini terus jadi mahasiswa. Habis itu gue nggak tahu kemana ini gitu. Jadi ya udah cuma di sana aja. Lu nggak salah kok. Lu nggak salah, gue nggak salah juga kalau menurut gue ya. Ya kembali lagi, itu analogi aja, analogi lu, analogi gue gitu. Jadi gimana? Gagal apa enggak nih? Bikin konten. Itu udah direkam belum dari tadi? Ayo bikin konten yuk. Gak ada apa. Tapi gue di kamar aja. Gagal bikin konten. Tapi kalau misalkan ayo gue keluar kamar, ada kedua kemungkinan, gagal bikin konten, jadi bikin konten.